Iya. Diva, kok kamu sama suster? Vano kemana? Aku nggak tahu mah. Tadi Mas Vano bilang dia mau nemenin papa. Ya udah nggak apa-apa ya sayang ya. Tadi mama tuh sempat kesini, tapi kalian nggak ada. Dan dokter bilang sama mama, besok kamu udah bisa pulang. Alhamdulillah. Mama seneng banget Diva. Akhirnya kita bisa pulang dan bawa cucu mama. Oh ya Ma, papa udah tahu kalau besok aku udah boleh pulang. Ya udah, mama coba telepon papa ya. Ya, halo Ma. Ada apa? Apa? Ini Diva kan mau pulang besok. Mama tahu sih, papa pasti lagi ngurusin Ibu Yani. Tapi maaf ya Pak, Papa tuh harus mengerti juga kalau kita semua di sini butuh Papa. Iya Ma, nanti Papa pulang. Sekarang Papa antar Yani dulu. Oh iya, Papa juga udah nemuin anak kita Ma. Ya udah selamat Pak. Ma, kenapa Ma? Papa udah ketemu sama anaknya. Bagus dong kalau gitu. Aku punya kakak. Sepertinya Mama ini bahagia kalau Ibu Yani itu meninggal. Apalagi sekarang Papa itu udah ketemu sama anaknya dan Papa bisa berbagi waktu kan buat anaknya. Ma, siapapun anak papa, dia tetap keluarga kita. Sama kayak aku Ma, nggak ada bedanya. Kamu itu selalu aja sama-sama Papa kamu ya. Belain aja dia terus. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kenapa ketika aku memegang tangan Arif, aku gak ngerasain apapun, biasa aja. Ada apa ini? Ada apa Yan? Kamu kenapa? Kelihatannya mereka curiga sama aku. Aku harus buat mereka percaya kalau aku ini anak mereka. Arif mau kemana itu Yan? Mas, kejar dia Mas. Coba kamu tanya. Ya. Sebentar ya. Rif, tunggu Rif. Kamu mau kemana? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku aja, Pak. Kalau Arif pergi, Yani pasti sedih sekali. Kesehatannya pasti ngedrop. Mudah-mudahan Pak Chandra percaya kalau aku akan pulang beneran. Aku pamit, Pak. Rif, tunggu. Kamu kenapa meninggalin kami lagi? Maaf, Pak. Aku nggak bisa ngerasain apa-apa ketika di dekat kalian. Nggak ada kontak batin sama sekali. Pasti ada yang salah, Pak. Mungkin aku memang bukan anak kalian. Arif, kamu nggak boleh bilang kayak gitu. Saya bisa ngerti. Sebenarnya kita hanya butuh waktu. Saya paham kalau kamu belum bisa menerima bahwa kamu adalah anak kami. Karena selama ini kamu ada sama orang lain di sana. Tapi saya yakin dengan berjalannya waktu nanti akan tumbuh perasaan batin di antara kita. Bagus. Pak Chandra percaya. Itu artinya gue punya lebih banyak waktu untuk berpura-pura untuk menjadi anak mereka. Ya sudah, sekarang kita kembali ke dalam ya. Ibumu sudah menunggu. Kasihan dia. Dia butuh dukungan dan perhatian dari kita. Belum tidur, Ma? Mama tuh belum ngantuk, Vano.
kamu tuh kenapa sih? Kok pulang duluan? Kenapa nggak bareng mama sama Diva? Iya, Ma. Habis tadi aku tuh kurang enak badan. Makanya mau pulang bareng Diva sama anak. Takutnya ntar nularin lagi. Ma, kenapa sih? Kok kayaknya kesel banget? Vano, kamu tahu nggak? Ternyata papa itu sudah menemukan anak tirinya. Selamat dong, Ma. Berarti bentar lagi Mama punya anak tiri dong. Tapi hati-hati loh, Ma. Yakin gak tuh anaknya Papa? Soalnya hari gini kan banyak orang jahat, Ma. Bisa aja ngaku-ngaku kan. Ya secara siapa sih yang gak mau jadi anaknya Papa? Dari keluarga terhormat, terpandang. Hati-hati loh, Ma. Iya. Kamu benar, Vano. Kalau gitu, ini harus dibicarakan sama papa. Iya, Ma. Ayo makan. Ayo makan. Mau. Ayo Wak, Pak, Pak. Kurang ya, Bu ya? Iya. Kurang apa lalapan? Ambil ya. 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 Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ini Alvan bawain makanan untuk Bapak sama Ibu. Pak, Ibu, selama ini Alvan banyak salah sama Ibu sama Bapak. Maafin Alvan, udah kasar sama Ibu sama Bapak. Ya. Ibu sudah maafkan kamu, Nak. Nggak mungkin Alvan sadar seperti ini. Pasti ada sesuatu. Ngapain sih Mas Alvan? Lagi ngerancanain apa dia? Pak, tolong maafin Alvan, Pak. Kita sebagai orang tua harus memaafkan anaknya. Mama, jangan percaya dengan air mata anak ini. Air mata buaya. Tidak mungkin dia akan berubah secepat itu, Ma. Papa nggak boleh begitu. Orang tua tuh harus memaafkan. Apapun kesalahan anaknya, Pak. Tapi memaafkan anak seperti apa dulu, Ma? Memaafkan anak seperti ini? Ya. Kalau Bapak nggak mau maafin aku, nggak apa-apa, aku terima. Kamu sabar ya, Alvan. Iya. Tolong dimakan ya, makanannya. Anggap aja ini permintaan maaf dari Alvan. Ayo, Pak. Makan, Bu. Silakan semuanya, silakan makan. Makan, Kak. Pak, Bu, makan. Nanti jangan lupa cara minum obat buat ibu kamu 3 kali sehari setelah makan. Kalau ada apa-apa kamu hubungin saya aja. Iya, Pak. Nanti saya juga mau kenalin istri dan anak saya sama kamu. Juga suaminya. Dan bayinya juga yang baru lahir. Oh. Iya. Selamat, Pak, atas kelahiran cucunya. Iya, makasih. Pak, saya izin angkat telepon sebentar di luar. Sebentar ya, Bu. Ian, gimana keadaan kamu? Mas, kenapa ya Mas? Aku nggak punya perasaan apa-apa. Aku ngerasa aku nggak punya ikatan batin sama Arif. Apa benar Mas?
dia itu anak kita. Iya, dia anak kita. Aku juga punya perasaan yang sama. Mungkin karena sudah lama kita nggak ketemu sama dia. Sejak dia kecil. Nanti juga dengan berjalannya waktu, aku yakin ikatan batin itu akan timbul kembali. Sudah, kamu istirahat aja sekarang ya. Mas, terima kasih ya Mas. Aku bersyukur sama Allah. Aku dipertemukan lagi sama kamu, Mas. Kamu begitu baik sama aku. Di akhir hidup aku, kamu selalu menemani aku setiap harinya. Kamu bisa bikin aku melupakan penderitaan, Mas. Sekarang aku tenang, Mas. Aku bisa pergi dengan tenang. Enggak ya, kamu nggak akan pergi kemana-mana. Dan aku akan di sini untuk nemenin kamu. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Nanti akikah anaknya Diva, kamu harus datang. Karena kalau kamu nggak datang, pasti Diva akan marah sama kamu. Iya, Mas. Ya udah, kamu pergi ya, Mas. Hati-hati. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidur lalu enak kasih obat tidur. Sekarang saatnya gua ambil darahnya Rido. Pak, menurut Mama, apa nggak sebaiknya Papa itu tes DNA anaknya Papa? Takut aja sih Mama kalau Arif itu bukan anak Papa. Tapi anak itu pakai kalung yang sama yang dipakein Yani ke bayi waktu itu. Pak, kan bisa aja kalung itu diberikan sama orang lain. Apalagi yang jual kalung itu banyak, Pak. Tapi menurut Mama sih, ya nggak ada salahnya sih Papa itu periksa DNA anaknya Papa. Atau gini aja Pak, kita minta tolong Devano kirim orang lab ya ke rumahnya Bu Yani biar ya cek darahnya anaknya Papa itu. Ya boleh aja, tapi hati-hati jangan sampai anak itu tersinggung. Bilangin Vano baik-baik sama dia. Iya, nanti Papa nyaksiin aja semuanya ya. Ya, udah Papa mau tidur, capek mah. Iya, satu hal lagi sih Pak, sekarang ini kan kita udah punya cucu. Cucu kita juga perlu perhatian sama kita Pak. Ya memang Papa itu punya anak yang hilang selama ini. Tapi jangan fokus sama Arif melulu. Karena kita ini udah punya cucu. Bener gak? Giliran ngomongin cucu aja. Sen. Ya ampun, lucu banget. Ma, aku masuk kamar dulu ya. Iya sayang, istirahat ya. Fit, temenin yuk. Oh iya Mbak. Permisi Bu, Pak, Mas.
Mas Alvan pasti mau kasih sampel darahnya Rido. Sebentar ya, mau angkat telepon. Iya. Lama nih penjahat satu. Pelan-pelan. Berisik. Gimana? Lu udah ngelakuin apa yang gue suruh? Tenang aja, beres sama gua. Mata duitan banget sih lu. Mana sini? Nggak ada, enak aja. Ada rupa, ada harga. 10 juta. Kok 10 juta? Ntar gue tambahin. Mana sampel darahnya? Awas lu bohong. Lu kayak gak percaya sama gue aja lu. Bener gak nih darah Rido nih? Ya iyalah darah Rido, darahnya Manto. Tapi inget ya, jangan sampai rahasia kita kebongkar. Lo ya? tenang aja. Selama ini lancar, lo aman, gua aman. Ini kapan nih? Ntar gue bayar. Minggir lo. Awas lo kurang. Enggak, minggir. Mobilnya bagus. Berisik ah.